أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah terus memberikan nikmatnya kepada kita. Dan khususnya lagi di kesempatan kali ini kita sudah sampai di penghujung di bulan Ramadan. Kita sudah berada di hari ke-29 dan insya Allah untuk tahun ini Ramadan tinggal tersisa 1 hari lagi. Maka di saat kita akan berpisah dengan Ramadan seperti ini berjamaah, maka ada hal yang patut kita perhatikan dalam diri kita. Di saat awal menyambut Ramadan kemarin, kita begitu antusias mempersiapkan diri, berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita disampaikan di bulan Ramadan. Dan kemudian di dalam bulan Ramadan kita sudah berusaha semaksimal yang kita bisa untuk mengisi hari-hari kita dengan berbagai macam amalan dan ibadah yang kita lakukan. Maka kemudian di akhir Ramadan seperti ini, pantaslah kalau kita kemudian melihat kepada apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bersabda kepada kita bahwasanya lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu, mereka itu akan memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, ya, kebahagiaan ya saat dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Para jamaah, di antara makna bahwasanya ketika seseorang itu berbahagia ketika berbuka puasa, maka itu mencakup 2 makna. Ada makna duniawi, ada makna dini, ada makna diniyah, agama, duniawiyah dan diniyah. Secara duniawiyah, ya kita pantaslah berbahagia tatkala berbuka puasa. Karena apa? Karena sudah seharian kita menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan dengan istri gitu kan. Itu semua kita tinggalkan. Padahal sebenarnya itu kan suatu yang boleh. Karena kita puasa maka kita tinggalkan itu. Maka saat berbuka puasa kita kembali lagi mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala untuk bisa menikmati apa yang sebelumnya tidak boleh kita nikmati. Bahkan baginda Nabi menganjurkan agar ketika kita berbuka puasa itu disegerakan untuk buka puasanya. Maka itu termasuk kebahagiaan yang setiap hari bisa kita rasakan, bahwasanya saat buka puasa tiba kita merasa berbahagia. Dan kemudian secara diniyah, secara agama, maka kebahagiaan ini juga bisa kita rasakan tatkala apa? Tatkala Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita berupa taufiknya untuk kita bisa menjalankan ibadah. Maka tentu ini adalah nikmat yang luar biasa. Para jamaah, banyak orang yang mereka itu lebih kuat daripada kita. Banyak orang yang mereka itu lebih hebat daripada kita. Banyak orang yang lebih kaya daripada kita. Tetapi Allah tidak berikan kemampuan kepadanya untuk bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Sementara kita mendapatkan nikmat berupa kemampuan untuk bisa beribadah, menjalankan ibadah puasa,
menjalankan ibadah, ya sholat, ibadah yang lain, baca Quran, zikir, maka itu adalah nikmat yang luar biasa yang para ulama menyebut sebagai nikmat yang khusus yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang Allah cintai. Sementara nikmat yang umum yang berupa kesehatan, harta, hidup, ini Allah berikan kepada semua makhluk. Jadi kalau kemudian secara diniyah, secara keagamaan kita bisa berbahagia tatkala Allah telah memberikan nikmat kepada kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kalau kemudian para jemaah kita melihat kepada makna dari farhatun inda fitrihi, satu kebahagiaan tatkala dia berbuka puasa. Di antara makna yang lain daripada berbuka puasa adalah ketika seseorang itu dia sampai di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, maka selain kita berbahagia. Ya, dengan dua faktor tadi, faktor duniawi dan faktor dini. Secara duniawi kita akan kembali ya bisa beraktivitas ya normal sebagaimana biasa tanpa terbebani kewajiban berpuasa. Lalu kemudian secara dini, secara keagamaan, bahwasanya di bulan Ramadan ini kita telah diberikan kemampuan Allah Ta'ala untuk bisa banyak beribadah kepadanya. Ya, baik dari puasanya, qiyamnya, kemudian ya tadarusnya dan sebagainya. Maka itu patut kita berbahagia. Nah, akan tapi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian melihat kepada faktor dini ini, faktor agama ini, maka ini juga menimbulkan satu kekhawatiran tersendiri buat diri kita tatkala kita berpisah dengan Ramadan. Kenapa itu para jemaah? Karena apa yang sudah kita laksanakan selama Ramadan, baik itu puasa, sholat tarawih, baca Quran, taklim, zikir, sedekah dan yang lain sebagainya, yang menjadi pertanyaan, apakah semua itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ya masih ada kemungkinan tidak diterima? Maka kalau kita lihat dahulu salafus saleh itu ya bahkan termasuk sahabat yang mulia, mereka ketika saya mengatakan bahwa sekiranya aku mengetahui satu amalku diterima Allah Subhanahu wa taala, maka aku berharap setelah itu aku meninggal. Karena kita semua nggak ada yang tahu para jemaah. Kita udah berupaya dari awal Ramadan kemarin mengerjakan berbagai macam amal ibadah, tidak ada jaminan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan kita akan bisa memanen pahalanya di hari kiamat. Maka disinilah kemudian ya saat kita akan berpisah dengan bulan Ramadan seperti ini menjadi kekhawatiran tersendiri. Apa itu jadi kekhawatirannya? Kekhawatirannya adalah ketika selama Ramadan kemarin, ya selama Ramadan ini, di bulan ini, Allah berikan begitu banyak fasilitas kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah. Lalu kemudian ibadah itu ternyata ya mungkin ada kalanya diterima, ada kalanya tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana pula nanti ketika kita ada di luar Ramadan? Di luar Ramadan para jemaah, untuk kita bisa istiqomah ibadah itu jauh lebih berat, jauh lebih susah. Kalau di Ramadan ini, kenapa kita bisa merasakan lebih mudah ibadah? Ya, Nabi mengatakan setan dibelenggu, tidak begitu banyak menggoda kita. Tapi nanti ketika Ramadan selesai, setan kembali dibebaskan, bisa dengan leluasa menggoda kita, menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini yang perlu diperhatikan juga bahwasanya saat kita akan berpisah dengan Ramadan seperti ini, ya, sudahkah kita ya memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang? Jadi bukan berarti bahwasanya kalau kemudian di bulan Ramadan ini kita telah berhasil menjalankan ibadah dengan baik kepada Allah Ta'ala, bukan jaminan bahwasanya nanti selepas Ramadan kita akan begitu mudah untuk bisa beribadah. Tidak ada jaminan. Ini yang kita khawatirkan.
Lantas bagaimana supaya nanti setelah Ramadan kita tetap mendapatkan ya nikmat dari Allah Ta'ala, nikmat yang khusus untuk tetap bisa beribadah kepadanya. Maka inilah yang harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita yang namanya istiqomah, yang namanya sabar dalam agama. Sehingga di dalam sholat kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini terus kita minta. Dengan harapan apa? Dengan harapan dalam setiap langkah kita nggak salah melangkah. Kita tidak salah melangkah. Di Ramadan maupun di luar Ramadan, kita tidak salah langkah dalam kita berbuat, dalam kita beramal. Sehingga dengan seperti itu para jamaah, insya Allah kalau kita terus dalam bimbingannya Allah Ta'ala, dalam petunjuknya Allah Ta'ala, maka ya langkah demi langkah kita itu senantiasa berada dalam langkah yang benar. Dan kalau langkah kita benar, maka itu akan menuju kepada tujuan yang benar, yaitu yang akan menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lalu kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga hal yang patut kita renungkan di akhir Ramadan seperti ini. Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan apa yang harus beliau lakukan tatkala beliau mendapati malam Lailatul Qadar. Kita 10 hari telah berjuang berusaha meraih yang namanya malam Lailatul Qadar. Dan saat itu Ibunda Aisyah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan saat ketika berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Maka baginda Nabi berpesan kepada beliau, "Quli, katakanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha memaafkan dan Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Para jamaah, ini adalah amalan yang langsung diwasiatkan oleh baginda Nabi SAW di malam terbaik, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dari sini coba kita renungkan, mengapa di malam terbaik itu yang diminta adalah kita harus minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini ya kita bisa paham bahwasanya ternyata kita ini adalah orang yang banyak salah, orang yang banyak keliru, orang yang banyak dosa, sehingga kita butuh dimaafkan, butuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ tidak ada rasanya yang patut kita sombongkan dalam diri kita para jamaah, karena kita adalah manusia yang banyak berbuat salah. Dan tentunya di akhir Ramadan seperti ini, kalau kita mau mengingat apa yang sudah kita lakukan, ya, apakah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sudah kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau belum, ya ini masih ada satu malam. Kita manfaatkan ini untuk benar-benar Allah mengampuni kita, memaafkan kita. Kalau ada kesalahan yang terkait dengan sesama manusia, sudahkah kita minta maafnya, minta ikhlasnya? Hingga apa? Hingga nanti tidak dituntut lagi di hari kiamat atas kesalahan tersebut. Maka dari sinilah sebagian ulama ya mengatakan kepada kita di akhir Ramadan, atas lepas Ramadan ini, ya setidaknya kita bisa meminta ikhlasnya, meminta maafnya dari saudara kita sama kaum muslimin. Baiklah para jamaah, karena memang waktu sudah habis ya, karena waktunya maghrib, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan nanti insya Allah besok kita sambung ya setelah subuh ya terkait dengan hari raya. Dan ini mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para jamaah sekalian. Dan kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد